Bismillahirrohmanirrohim. Kami dari Universitas UIN Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ilmu Fikih dengan dosen pengampu Andi Sulfikar Darussalam MSI MHUM. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 3 anggota bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Oke, inilah dia video presentasi dari kami. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 terlebih dahulu. Saya sendiri, Baso Ahmad Fajar, sebagai ketua pada kelompok ini, NIM 90401210074. Kemudian ada Asraf Risa Pahlevi dengan NIM 90400121073. Dan yang terakhir ada Ilva Damayanti dengan NIM 90400121081. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang uang elektronik atau e-money dalam perspektif Islam. Latar belakang, uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum, uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah. Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Bank Indonesia atau BI, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Bulan 12 PBI tahun 2009 tentang uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Dalam nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan, serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat uang elektronik. Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama bagi uang adalah sebagai alat tukar. Dari fungsi utama ini diturunkan fungsi yang lainnya seperti uang sebagai pembakuan nilai, sebagai penyimpanan kekayaan, sebagai satuan perhitungan, dan sebagai pembakuan bayar tangguh. Mata uang manapun niscaya akan berfungsi seperti ini. Manfaat uang elektronik. Beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik menurut Hidayanti dan Nuryanti. Itu ada 3. Yang pertama, penggunaan dalam pembayaran sangat mudah. Cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara mobile untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian. Yang kedua, dapat meminimalkan penggunaan uang kertas, sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir risiko pencurian. Yang terakhir, sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil, namun frekuensinya tinggi. E-money menurut Fatwa DSN MUI dan perspektif keuangan syariah. Menurut Fatwa DSN MUI, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. 2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. 3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Pandangan Islam tentang uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dan dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Kesimpulan, pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan
sebagai barang dagangan atau komoditas. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau money demand of transaction, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk permukaan di zaman dahulu, yaitu barter atau bai al-muqayyadah, di mana barang-barang saling dipertukarkan.